Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang kita muliakan segenap para tuan-tuan guru, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan guru-guru kita, para alim ulama yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Yang kita banggakan segenap DKN Masjid, yaitu maksudnya Istiqamah, yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita hari ini. Siapapun yang terlibat, memudahkan, mengizinkan, dan ikut memeriahkan kebaikan, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan setiap langkah kita, kedipan mata, hembusan napas, tetesan keringat hari ini dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Amin ya rabbal. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, rahasianya harus lewat jalur istiqamah. Al-istiqamatu tariqatun ila salamah. Siapa yang ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, mulia, maka harus menjaga istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Mudah-mudahan Allah tolongkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal. Izinkan saya berterima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji, karena wasilah mereka saya dibawa pagi ini berdakwah di sini. Tadi malam baru selesai tabligh akbar di pasar Berenun. Susah bacanya. Mohon maaf, saya tadi terlambat datang karena kondisinya masih belum fit. Tadi malam belum istirahat. Mereka lah yang membawa saya hadir hari ini. Siapa mereka? Mereka ini anak-anak muda usianya, tapi saya kagum dengan jihadnya. Mereka berjihad mengajak umat untuk mengumpulkan wakaf Al-Quran. Dikumpulkan di kampung ini, dibagikan di sini. Dikumpulkan di Aceh, dibagikan di Aceh. Zonasi sistemnya. Kenapa mereka semangat ingin mengumpulkan Al-Quran? Mereka mendapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Kalau seandainya tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, tidak terbakar, maka dipastikan Indonesia hanya punya 53 juta Quran saja dari zaman Belanda. Sementara kaum muslimin saat ini angkanya sudah tembus 230 juta. Muslim terbanyak sedunia adalah Indonesia. Nomor 2 Pakistan, hanya 200 juta. Malaysia nggak ada apa-apa dengan kita, hanya 20 juta saja. Indonesia 230 juta.
Ayo kita kurangi. Muslimnya 230 juta, stok Qurannya ada 53 juta. Maka saya pastikan ada 177 juta saudara kita yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang tinggal di pelosok kampung ini, di pelosok-pelosok negeri ini. Mereka tidak pernah lihat Al-Quran seumur hidup mereka. Jangankan mereka melihat, jangankan mereka memiliki, melihat saja nggak bisa. 177 juta. Bagaimana mungkin mereka bisa membaca Al-Quran kalau mereka tidak pernah bisa memilikinya? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan hidayah dari Quran kalau bacanya tidak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya kalau hidayah tidak pernah mereka dapatkan? Maka tidak ada pilihan lain. Kita selamatkan saudara-saudara kita. Kita bantu program anak muda yang sangat mulia ini. Siapa yang menyelamatkan saudaranya di dunia, Allah selamatkan dia nanti di akhirat sana. Insya siapa yang berjihad bersama Al-Quran, berarti dia sedang membuat Nabi tersenyum. Karena Al-Quran ini mukjizat yang paling dibanggakan oleh Nabi. Siapapun yang membuat Nabi bahagia, Allah bahagiakan dunia sampai akhiratnya. Siapapun yang berjuang bersama Quran di dunia, maka insya Allah di akhirat Quranlah yang akan membimbing dia untuk sampai ke surganya Allah. Maka Bapak Ibu, kita bantu perjuangan anak-anak muda ini. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita berjuang di barisan mereka. Lihat anak-anak muda seusia mereka, boro-boro mikirin agama Allah, boro-boro mikirin Rasulullah, boro-boro menebar manfaat untuk semua manusia. Anak muda sekarang kerjaannya cuma tawuran, narkobaan, kebut-kebutan. Bahkan yang lebih parah di Jakarta, anak mudanya sekarang sudah melukai hati Rasulullah. Mereka lagi tren sekarang ngumpulin boneka arwah. Boneka diyakini bisa mendatangkan arwah bayi yang sudah mati. Boneka ini dibeli dengan harga minimal 10 juta sampai 100 juta. Boneka ini diadopsi, dianggap seperti bayi yang hidup, dimandikan, dibelikan pakaian, dikasih makanan. Dan diyakini boneka ini akan memberikan rezeki dan membuat tenar. Ini kerjaan anak-anak muda di Jakarta sekarang. Bahkan tidak sedikit dilakukan oleh para artis-artis mudanya. Ini menunjukkan Indonesia krisis akhlak. Betul? Betul? Betul. Baru belajar. Betul. Daripada buang-buang uang ngadopsi boneka, habis uang ratusan juta, boro-boro dapat pahala, yang ada dapat dosa. Dosa apa? 1, dosa kemusyrikan yang tidak terampuni. 2, dosa mubazir. Boneka kok dikasih makan. Orang yang mubazir temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Lebih baik jatah itu ngadopsi anak yatim lebih mulia. Betul? Ngadopsi orang miskin lebih mulia. Jangankan ngasih makan anak yatim, ketemu anak yatim kita usap-usap kepalanya, 1 helai rambutnya mendatangkan 1 kebaikan untuk kita. Makanya kalau ketemu anak yatim, usap kepalanya, biar dapat kebaikan dan keberkahan dari Allah. Biar banyak kebaikannya, cari anak yatim yang rambutnya gondrong. Kita doakan anak-anak muda ini mudah-mudahan istiqamah selalu di jalan Allah. Amin. Sebelum saya masuk ke materi pagi ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu
Biar makin Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah angkat kesialan hidup kita, Allah kabulkan niat hajat kita, Allah jauhkan kita dari bala. Pagi ini saya ajak Bapak Ibu kita memberikan infak terbaik di jalan Allah. Saya mulai dari diri saya, kita bantu, kita semangati perjuangan mereka selama mereka berada di Aceh, bumi yang kita cintai ini. Nanti sunduk akan berjalan menghampiri Bapak Ibu, berikan infak yang terbaik. Awali pagi ini dengan berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Rasulullah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa 100.000 kecil di dunia, besar nanti manfaatnya kalau sudah berada di alam barzakh. Enggak percaya? Silakan mati. Buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah pernah ngasih bocoran. Orang yang sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan kembali, bukan untuk sholat, bukan untuk melaksanakan haji, bukan mau puasa. Mereka minta dihidupkan kembali untuk bisa bersedekah agar digolongkan menjadi orang soleh. Ini seolah-olah bocoran dari mereka bahwa sedekah akan jadi manfaat yang berharga ketika berada di alam barzakh. Mana ayatnya? Mereka merengek-rengek kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka ini jadikan pelajaran, mumpung masih hidup, sering-seringlah bersedekah. Biar nanti kita mati, sedekah kita jadi cahaya buat kita di alam barzakh, jadi teman setia di alam kubur, jadi syafaat ila yaumil qiyamah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang, kata Nabi, harta yang kau sedekahkan. Bertambah, 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 pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi yang berikutnya. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang engkau makan pasti busuk. Wa ma labithta fa'ablaita. Apa yang engkau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang engkau sedekahkan pasti kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan ulama, jangan lupa kalau berbuat kebaikan iringi dengan niat dan harapan. Habib, bolehkah kami bertawasul dengan amal kebaikan kami? Boleh. Mana dalilnya? Masih ingat gak riwayat 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa bisa selamat dari kematian? Kenapa? Karena masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Ini namanya wasilah. Maka berwasilah dengan amal kebaikan akan membuat hajat doa cepat dikabulkan. Saya kasih contoh. Ya Allah, hari ini aku berinfak 100.000. Aku tahu ada kebaikan dan keberkahannya. Jadikan ini menjadi asbab hajat niatku kau kabulkan ya Allah. Berkah insyaallah. Jangan lupa berikan infak terbaik. Bikin Nabi tersenyum pagi ini dengan jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Mudah-mudahan yang menyumbang Allah kabulkan hajat niatnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan anak-anak kita kelak nanti jadi pejuang-pejuang Quran, menjadi penghafal Quran, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal